Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sofian ingin menjelaskan hasil risam jurnal dengan judul Penerapan Metode SDL Waterfall dalam Pembuatan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Studi kasus Pondok Pesantren Al Habib Soleh Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Judul Penerapan Metode SDLC Waterfall dalam Pembuatan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Studi Kasus Pondok Pesantren Al Habib Soleh Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Jurnal SDLC Waterfall dalam Pembuatan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Studi Kasus Pondok Pesantren Al Habib Soleh Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Volume dan halaman volume 4 nomor 1 2018 tahun 2018 184 sampai 191, penulis Yogi Firmansyah dan Udi. Hasil review Fikri Sofian tanggal 20 April 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penerapan sistem informasi akademik pada pondok pesantren Al Habib Solehin Alwi Al Haddad. Sistem informasi yang dibutuhkan adalah admin guru, siswa, wali kelas. Subjek penelitian Pondok Pesantren Al Habib Soleh Alwi Al Haddad. Objek penelitian diperlukan untuk mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna aplikasi sistem informasi akademik kebutuhannya, admin guru, siswa, wali kelas. Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian menggunakan metode pengembangan SDLC, System Development Life Cycle, dengan metode pengembangan waterfall yang terdiri dari 5 tahap, yaitu requirements, analysis, design, development, testing, maintenance. Hasil analisis dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa sistem informasi akademik ini akan cepat memproses pencarian data guru, data siswa, data nilai, informasi lebih efektif, dan penyimpanan data sudah berbentuk ada di database. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembangunan sistem informasi cepat memproses pencarian data-data guru, siswa, nilai, dan informasi lebih efektif, dan penyimpanan data sudah ada di dalam database. Sistem informasi ini pihak wali, siswa dapat mengetahui perkembangan nilai putra-putrinya yang ada di pesantren dan lebih mudah mengakses website Pondok Pesantren Al Habib Soleh Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Kelebihan penelitian ini: 1. Penjelasan cukup detail menggunakan dasar teori yang tepat. Penulisan jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang ketiga, menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan EID. Dan keempat, penulisan dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil. Yang kelima, menyertai referensi. Kekurangannya yaitu space penulisan dan jumlah halaman kurang teratur dan sesuai. Yang kedua, terdapat beberapa istilah yang hanya dimengerti oleh bidang tertentu. Yang ketiga, desain tampilan pengembangan web agak kurang menarik. Setelah saya membacakan hasil resume saya akan membandingkan dengan hasil risam teman saya. Hasil risam teman saya yang berjudul Rapid Application Development, Jurnal Layanan Laporan Kehilangan e-report dengan metode Rapid Application Development. Volume dan halaman vol 11 nomor 1 halaman 56 sampai 64. Tahun 1 Februari 2018. Penulis Ahmad Cusyairil, Bintang Rudiawan, dan Eko Sasongko. Review Sahrul Ramadan tanggal 20 April 2020. Tujuannya adalah untuk masyarakat pemohon SKTLK dapat mengakses layanan dengan mudah dan mendapatkan SKTLK lebih cepat di Polres atau di Polsek terdekat pada wilayah hukum ini. Metode yang digunakan adalah metode Rapid Application Development atau RAD. Subjek penelitian Polsek atau Polres di seluruh Indonesia. Objek penelitian e-report dengan metode rapid buat proses atau Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang
terdiri dari pengembangan yaitu planning, user design, contraction, dan cutover. Hasil penelitian dalam proses masyarakat pemohonan SKTL, penelitian ini akan dilakukan berdasarkan tahapan RID. Untuk lebih jelasnya, penerapan metode RID dalam untuk mengkolaborasikan dan membangun pemohon masyarakat SKTLK. Kesimpulannya, pelayanan publik dan Polres Banyuwangi tentang laporan kehilangan e-report dengan metode RID dapat diakses pada web, sehingga pemohon dapat mudah mendapatkan surat keterangan tanda lapor kehilangan SKTLK di Polres atau di Polsek yang terdekat dengan lokasi kehilangan. Selanjutnya, melibatkan penggunaan khusus pada user design. Hasil pengujian terhadap fitur layanan e-report pada fast contraction dan customer dapat menampilkan sesuai dengan requirements planning yang ditetapkan pengguna. Kelemahan dari sistem adalah belum adanya penambahan lebih dari satu data kehilangan pada formulir kehilangan statistik e-report yang ditampilkan per hari, per minggu, dan per bulan, di mana berdasarkan input data formulir kehilangan seharusnya berdasarkan SKTLK yang sudah dicetak. Kelebihan penelitian, penulisan jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah pembuatan tulisan jurnal, penjelasan cukup detail, dan data yang akurat menggunakan tata bahasa yang sesuai EID. Kekurangannya yaitu space penulisan dan jumlah halaman kurang teratur dan sesuai karena penulisan lebih dari satu orang, jadi pembaca tidak tahu kapan dimanapun pelan data. Desain tampilan agak kurang menarik. Setelah saya bandingkan dengan resume jurnal saya, kegunaan jurnal saya yaitu untuk mengetahui hasil nilai penerapan sistem informasi akademik pada Pondok Pesantren Al-Habib Soleh bin Alwi bin Al-Haddad. Sistem informasi yang dibutuhkan untuk pencarian data guru, siswa, nilai, dan informasi yang lebih efektif sehingga para wali murid mudah untuk mengakses dan melihat hasil nilai belajar anak-anaknya dari rumah menggunakan web pondok pesantren tersebut. Sedangkan hasil yang telah dibuat oleh teman saya, resume jurnalnya ini kegunaannya adalah untuk membuat atau mengakses layanan dengan mudah untuk mendapatkan SKTL yang lebih cepat di Polres atau di Polsek terdekat wilayah hukum. Dan kelemahan dari sistem ini adalah belum adanya penambahan lebih dari satu data kehilangan pada formulir kehilangan dan statistik e-report yang ditampilkan per hari, per minggu, atau per bulan, di mana berdasarkan input data formulir kehilangan seharusnya SKTL yang sudah dicetak. Ya, sekian dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.